sharing-sharing sedikit aja tentang pengalaman aku selama ini. Sebenarnya aku nggak mau untuk menggurui atau ngajarin seperti apa gitu, enggak. Tapi di sini untuk sharing-sharing sedikit aja pengalaman tentang gimana aku menerapkan toilet training untuk anakku. Nah, kebetulan nih saat ini anakku ini masih berusia 17 bulan lebih beberapa hari. Jadi mungkin nanti baru tanggal 29 November ini dia berusia 18 bulan. Nah, toilet training itu sebenarnya kalau yang aku baca-baca nih, kalau Sigmund Freud sendiri itu sekitar usia tahap anal itu dari usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, aku sebenarnya sendiri sudah menerapkan toilet training itu di usia anakku 14 bulan. Mungkin sekitar 4 bulan yang lalu ya. Nah, gimana sih kita bisa tahu kesiapannya anak-anak kita tuh, oh ini udah siap nih untuk toilet training, oh ini belum siap, itu seperti apa? Nah, kalau misalnya dari aku pribadi, sebenarnya pada saat itu anakku belum bisa berbicara secara verbal, tapi bisa mengemukakan pendapatnya, bisa mengemukakan keinginannya itu seperti apa gitu. Jadi pada saat usia 14 bulan itu sebenarnya awal mulanya aku gambling, jadi masih kayak yang coba-coba gitu. Jadi coba-coba anakku mau pada saat hari itu dicobakan untuk ke toilet. Nah, untuk buang air besar terlebih dahulu. Target utamaku saat itu adalah buang air besar. Nah, kenapa aku memilih buang air besar? Karena menurutku untuk BAB itu sendiri itu durasinya jauh lebih sedikit ketimbang buang air kecil. Jadi kita bisa memperkirakan lebih cepat gitu. Misalnya biasanya si anak sehari bisa 1 kali atau 2 kali nih untuk buang air besar gitu. Jadi kita bisa memperkirakan sendiri yang intensitasnya jauh lebih sedikit ketimbang buang air kecil gitu. Makanya kenapa aku lebih memilih buang air besar terlebih dahulu untuk target perilaku pertama saat toilet training. Oke, nah pada saat itu aku memilih buang air besar untuk perilaku utamanya. Nah, kelebihannya itu misalnya gini, anakku sudah bisa mengemukakan pendapatnya, maksudnya mengemukakan keinginannya, tapi secara non-verbal. Nah, jadi tinggal gimana kita nih sebagai orang tua, kita tahu nih sinyal-sinyal yang diberikan oleh anak kita. Misalnya ketika dia sudah mulai ngedan, kayak ada muka-muka yang ingin seperti buang air besar, atau dia merasa kesakitan perutnya, atau dia mulai jongkok atau apa, kita yang harus tahu sinyal-sinyal seperti apa itu. Oke, itu salah satu hal kalau misalnya anak kita belum bisa berbicara. Nah, yang kedua, kita harus mempersiapkan niat kita nih di awal nih. Niat kita nih sudah benar-benar belum, sudah siap belum sih sebenarnya untuk memulai anak kita toilet training, ya kan? Karena kita tahu sendiri sebenarnya toilet training ini banyak sekali hambatan-hambatannya nanti ke depannya. Kenapa? Karena banyak sekali PR-nya, kita harus meluangkan waktu untuk mengajak anak ke toilet, untuk meluangkan waktu kita dari kerjaan-kerjaan rumah, dari kerjaan-kerjaan kantor gitu. Nah, itu niat yang pertama, kita sudah benar-benar niat atau belum. Terus yang kedua di sini yaitu komitmen diri kita sendiri ataupun dengan lingkungan. Lingkungan di sini lingkungan si anak ya, terutama misalnya kita dengan pasangan, atau kalau misalnya kita yang tinggal dengan orang tua atau tinggal dengan mertua atau dengan keluarga yang lainnya, kita harus bisa komitmen satu sama lain di antara circle-nya anak-anak itu sendiri. Misalnya kalau aku kebetulan tinggal sama suami, berarti aku harus bisa komit dengan suami ingin apa enggak nih sebenarnya sudah memulai. Kalau misalnya aku sudah ingin, suami belum, mending sebaiknya dikomunikasikan dulu apa keuntungannya untuk toilet training lebih dini, apa kekurangannya jika toilet training ditunda atau lebih dini, seperti itu. Jadi kita komunikasikan dulu dengan circle yang ada di dalam rumah itu sendiri gitu. Kenapa? Karena itu yang akan mensupport keberhasilan dari toilet training kita gitu. Terus
Yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi di sini adalah konsistensi di mana kita bisa konsisten untuk membawa anak kita per berapa jam atau per berapa menit untuk kita bisa membawa anak kita ke kamar mandi. Misalnya untuk tujuan pertamanya misalnya buang air kecil. Kalau buang air kecil berarti per berapa jam misalnya. Atau kalau misalnya buang air besar, berarti konsistensinya gimana? Berarti kita harus rela untuk berlama-lama jongkok, memposisikan anak kita di toilet seperti itu. Nah, hal itu kan yang butuh kesabaran, ya kan, butuh waktu yang luang gitu. Misalnya ketika kita lagi mengerjakan sesuatu, misalnya kita lagi masak, kita harus rela meluangkan sedikit. Misalnya ketika kita tahu nih anak kita mau buang air besar atau anak kita mau buang air kecil, itu sudah ada sinyal-sinyalnya nih secara nonverbalnya. Nah, itu kita harus siap-siap langsung buru-buru buka pampersnya, kita harus langsung ke kamar mandi, memposisikan anak untuk duduk di toilet seperti itu. Memang kekurangannya pada saat di usia 14 bulan itu kita masih membayang-bayangkan, masih kayak yang cuman sekedar melihat secara bahasa nonverbalnya si anak gitu. Nah, cuman masalahnya ketika dibiasakan terus-menerus, tadinya anakku itu seminggu mungkin sekitar paling banyak 3-4 kali dia kemungkinan keberhasilan dia untuk bisa buang air besar di kamar mandi, maksudnya di toilet seperti itu. Nah, itu sinyalnya gimana? Ketika dia sudah mulai jongkok, sudah mulai agak mengendal, aku langsung bawa anak ke kamar mandi, buka pampersnya, kemudian posisikan dia di toilet. Nah, alhamdulillahnya anakku itu bisa mengkomunikasikan itu secara nonverbal dan aku bisa menangkap sinyal-sinyal dengan cepat. Nah, cuman masalahnya ketika misalnya aku sedang mengerjakan pekerjaan rumah ataupun pekerjaan yang lainnya, itu sih yang terkadang menjadi kendala. Kenapa? Karena yang pertama, suami sebenarnya sudah komit dengan keinginan kita untuk bisa mengajarkan anak toilet training. Hanya saja terkadang suami kita belum mau untuk memposisikan anak kita di toilet. Jadi sehingga ketika anak kita sudah menunjukkan sinyal-sinyal itu, suami hanya bisa memanggil kita gitu. Jadi itu sih kekurangan dari toilet training sejak dini sebenarnya. Tapi ketika kita sudah tahu nih, misalnya nih anak kita sudah memposisikan anak kita di toilet, ya kan? Nah, alhamdulillahnya anakku itu sudah bisa ketika aku bilang ayo coba ngeden gitu kan, dia sudah ada mencoba ngeden, dia paham apa itu ngeden maksudnya, padahal sebelumnya dia juga sudah sebenarnya, tapi belum tahu gitu seperti apa. Nah, pada saat sudah diposisikan di kamar mandi, anakku itu aku coba untuk komunikasikan lagi, coba ngeden, dan akhirnya dia bisa menjawabnya dengan perilakunya gitu. Jadi benar-benar dia bisa ngeden dan dia bisa mengeluarkan kotoran-kotoran itu dengan leluasa seperti itu. Jadi dia paham sebenarnya cara kita mengkomunikasikannya seperti apa, dia paham gitu. Nah, itu kalau misalnya di awal-awal mulai toilet training itu sekitar 4 bulan yang lalu, yang tadi seperti udah aku bilang. Nah, itu nggak serta-merta langsung blok jadi, enggak, karena butuh proses. Sampai saat ini anakku hampir usia 18 bulan dan dia baru bisa cukup jelas untuk berbicaranya itu sekitar sebulan ke belakang gitu. Nah, itu pun ketika dia mau buang air besar pun gitu, kita yang harus benar-benar lihat lagi, meskipun kadang memang suka kebablasan ya, ketika kita sudah ada kerjaan yang lain atau nanggung nih, kita masih punya kegiatan yang lain dan misalnya nggak ada yang handle gitu. Itu tuh yang sebenarnya kekurangannya kalau misalnya toilet training sejak dini dan anak belum bisa berbicara seperti itu.